Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar saudaraku semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Berdoa. Yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu. Semoga saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah amalan yang berkenaan dengan dua ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat An-Naml ayat 30 dan 31. Ayat ini disebut dengan ayat Sulaiman. Pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan bagaimana pengamalannya dan juga kelebihannya pada ayat ini. Banyak kitab-kitab yang membicarakan rahasia besar tentang ayat ini karena di dalamnya terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengetahui bersama bahwa keagungan kalimat ini sangatlah besar. Di dalam salah satu riwayat ada yang mengatakan bahwa ayat pada Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Kemudian ada pula pada salah satu riwayat yang berpendapat bahwa semua hikmah dan makna rahasianya 6.666 ayat di dalam Al-Quran ini semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yang mana di dalam 7 surat Al-Fatihah ini rahasia maknanya atau isyarahnya terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf yang maknanya, hikmahnya, rahasianya terkandung pada huruf ba. Pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bi kana wa ma kana, bi yakun wa ma yakun, yang artinya denganku ada barang yang ada dan dengan daku ada barang yang akan ada. Sehingga begitu hebat ayat Sulaiman yang terdapat di dalam surat An-Naml ini. Jadi kelebihan dan sejarahnya pada ayat ini sampai-sampai tunduklah kerajaan Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bunyi ayatnya itu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong wahai Ratu Balqis terhadapku. Ku ini Nabi Sulaiman, dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Maka dengan ayat ini tunduklah Ratu Balqis beserta tentara-tentaranya hingga seluruh rakyatnya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Keutamaan atau kelebihan yang diyakini oleh ahli hikmah pada ayat ini sangatlah banyak. Yang masyhurnya yaitu pengasihan atau kewibawaan. Orang yang melazimkan membaca ayat ini dengan kaifiat-kaifiat yang telah ditentukan, niscaya dia akan dicintai oleh semua orang. Dia akan disukai oleh semua orang. Semua makhluk akan tunduk kepadanya, bahkan musuh sekalipun akan tunduk kepadanya, dan bahkan binatang pun akan tunduk kepadanya. Serta ayat ini juga bukan hanya untuk pengasihan. Ayat ini juga diyakini dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Ayat ini juga diyakini dapat mendatangkan rezeki, dapat membukakan pintu rezeki dari segala arah. Hingga ayat ini juga diyakini menjadikan dagangan laris. Cara mengamalkannya yaitu diawali pada malam Ahad atau malam Minggu. Akan lebih baik lagi
pada malam minggu pertama di awal bulan Hijriah pada tengah malam. Diawali dengan sholat tahajud ataupun sholat taubat. Kemudian setelah itu bacalah bacaan zikir Astaghfirullahaladzim 33 kali, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Kemudian bacalah sholawat Nabi. Setelah itu bacalah surat Al-Fatihah dan langsung dilanjutkan dengan membaca ayat Sulaiman sebanyak 313 kali. Di setiap selesai sholat fardu bacalah 21 kali selama 7 hari 7 malam. Pada tengah malam selesai melaksanakan sholat sunnah taubat ataupun sholat tahajud, bacalah sebanyak 313 kali. Tiap selesai sholat fardu bacalah 21 kali selama 7 hari 7 malam. Saat ba'da sholat fardu apabila memadai langsung membaca ayat ini. Tidak mesti didahului dengan sholawat, boleh langsung membaca ayat ini. Selesai daripada 7 hari 7 malam, pada masa penghatamannya dilanjutkan istiqomah di setiap malam dengan membaca sebanyak 21 kali atau 7 kali di setiap malam. Lakukanlah secara istiqomah. Setelah masa penghatamannya, insya Allah hasil daripada ayat ini, walaupun tidak besar, tetapi kita sudah mendapatkannya. Apabila ingin merasa lebih ataupun cukup, maka disyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian, jika kita keluar rumah, kita baca ayat ini 3 kali ataupun 7 kali. Kemudian kedua telapak tangan kita diusapkan ke wajah dan diniatkan ketika kita usapkan, siapapun yang melihat pada wajahku maka akan tunduk kasih sayang dan cinta kepadaku. Lihatlah, ketika kita sedang ada di jalan, jika kita bepergian, semua orang akan cinta dan memberikan kasih sayang. Kita semua akan merasa, orang-orang itu akan merasa tersenyum kepada kita, akan tunduk kepada kita. Dan kalau kita sedang berjualan, bacalah ayat ini 100 kali selama 3 malam, yang mana disediakan dulu air. Kemudian di setiap 10 kali bacaan, kita tiupkan ke dalam air tersebut 1 kali dengan niat untuk pelaris dagangan. Dengan kita mengamalkan ayat ini, semoga datang pembeli dari segala arah. Orang yang melihat dagangan kita akan langsung tertarik. Jadi caranya, setiap membaca 10 kali, kita tiup dalam air selama 3 malam. Kemudian di hari ketiga, air tersebut kita percikan ke tempat dagangan kita. Insya Allah akan laris manis. Dan apabila kita ingin mengobati orang yang sakit, silakan disiapkan dulu segelas air. Kemudian dibacakan air tersebut dengan ayat ini sebanyak 21 kali ataupun semampu kita. Setelah itu air yang tadi sudah dibacakan kita kasih kepada orang yang sakit untuk diminum. Kemudian apabila kita mau menundukkan musuh, kita baca di malam hari sebanyak 100 kali. Kita niatkan dan kita bayangkan wajahnya dia tunduk kepada kita. Allah hilangkan rasa benci di dalam hatinya dan Allah rubah rasa benci tersebut menjadi cinta kepada kita. Maka insya Allah jika kita istiqomahkan selama 21 malam, lihatlah insya Allah dia akan tunduk. Hilanglah rasa kebencian yang ada di dalam hatinya kepada kita. Kemudian apabila kita cinta terhadap seseorang dan kita menginginkan kasih sayang seseorang atau cinta tersebut, bacakan ayat ini selama 3 malam ataupun 7 malam sebanyak 100 kali. Kemudian kita bayangkan dia tunduk, cinta dan memberikan kasih sayang kepada kita. Tidak lupa juga, sangat baik sekali ayat ini apabila diamalkan atau dibacakan oleh suami ataupun istri dengan tujuan untuk menggapai ketentraman, keharmonisan hingga kebahagiaan di dalam menjalani rumah tangga.
Sungguh banyak sekali kelebihan-kelebihan pada ayat ini. Sekarang silakan Anda tulis semua hajat Anda di kolom komentar. Kemudian kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan hajat kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa juga untuk saudaraku semuanya, dengan segala kerendahan hati kita bersama-sama menekan tombol like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa pada video-video lainnya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.